I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriani Limin, Prodi Pendidikan Vokasional Seni Kuliner Universitas Muhammadiyah Sidenderapang. Baik, saya akan menjelaskan tentang gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi. Gerakan dan kerjasama nasional pencegahan korupsi. Yang pertama, sektor publik atau pemerintah. Lembaga publik memiliki sasaran dan tujuan yang berbeda dengan lembaga perusahaan swasta komersial. Tujuan utama dari lembaga publik adalah untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pelayanan atau jasa. Yang kedua, sektor swasta dan BUMN. Sektor swasta dan BUMN rentan terlibat dalam tindak pidana kasus korupsi dalam semua kasus korupsi yang ditangani KPK. Sekitar 80% melibatkan swasta, antara lain suap menyuap, gratifikasi untuk mempengaruhi keputusan penyelenggara negara atau pegawai negeri. Yang ketiga, gerakan dan kerjasama masyarakat. Berdasarkan pelaku gerakan dapat diidentifikasi beberapa model gerakan anti korupsi, umumnya Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, lembaga pendidikan dan pusat studi anti korupsi. Yang kedua, lembaga swadaya masyarakat anti korupsi. Yang ketiga, komunitas-komunitas anti korupsi. Instrumen nasional pencegahan korupsi. Instrumen berbentuk kebijakan anti korupsi yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga yang bertugas mencegah atau memberantas korupsi. Lembaga pencegahan korupsi. Yang pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selain melakukan penindasan kasus korupsi, KPK juga bertugas melaksanakan pencegahan korupsi. Pencegahan korupsi oleh KPK dilaksanakan dengan berbagai macam cara, antaranya melakukan kampanye anti korupsi, bekerja sama dengan dunia pendidikan dan berbagai elemen. Yang kedua, Komisi Yudisial. Yudisial disahkannya undang-undang tersebut konkretisasi dari upaya memperkuat wewenang dan tugas Komisi Yudisial sebagai lembaga negara independen, menjelaskan fungsi check and balance di bidang kekuasaan kehakiman dalam mewujudkan kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum pidana. Yang ketiga, Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagainya atau seluruh dananya bersumber dari APBN atau APBD. Keempat, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. PPATK bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan manapun. Kelima, Lembaga Pengawas Perbankan. Jika Anda menyimpan uang Anda di bank, tentunya Anda ingin agar uang Anda tersimpan secara aman dan tidak disalahgunakan atau dikorupsi oleh pemilik bank. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang diberi tugas untuk mengatur dan mengawasi perbankan nasional. Yang keenam, Komisi Penyiaran Indonesia. Pada masa Orde Baru, pengelolaan sistem penyiaran berada di tangan pemerintah sehingga sistem penyiaran tidak luput dari dominasi campur tangan negara yang digunakan untuk menjaga status atau melanggengkan kekuasaan pemerintahan yang ada.
Nah, itulah tadi penjelasan tentang gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I ain't fucking with these hoes up.